Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti biasa di malam Rabu, saya mau review buku tentang yang pernah mungkin sebelumnya sudah pernah saya bahas, cuman memang ini babnya berbeda. Jadi yang saya mau bahas tentang cara bersikap tegas dalam segala situasi. Cuman di sini bahasnya itu di bab kedua. Karena apa? Setiap orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tak seorang pun berpikir untuk mengubah dirinya sendiri, seperti itu. Bagaimana sih kita menciptakan rasa nyaman bagi diri sendiri dan orang lain? Membuat perubahan, kita bisa melakukan beberapa perubahan, perbedaan perilaku, bersifat tegas, bersifat agresif, pasif, dan lain sebagainya, bahwa kita banyak alasan untuk membuat diri kita tidak mampu bersikap tegas dalam memang sejumlah situasi seperti itu. Dalam kehidupan kita dapat hadapi dengan sikap tegas yang memang kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Siapa sih yang harus kita miliki? Siap untuk membuat perubahan, tidak yakin, tidak perlu khawatir, membayangkan cara kita bersikap dan berkomunikasi harus diubah. Mungkin tidak mudah, tetapi memang jika ada penolakan dalam diri kitanya sendiri, mungkin itu akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang memang membuat kita tidak nyaman. Bagaimana kita bisa mempertahankan kebiasaan dan pola sikap kita selama ini? Ayo kita rubah sikap kita. Memang harus mengakui kekhawatiran diri kita itu sendiri. Ubahlah sikap kita jika kita mengakui kekhawatiran diri kita. Kekhawatiran ini mungkin timbul karena fakta bahwa perubahan itu akan membawa apa? Ketika suatu terjadi perubahan atau apapun, itu pasti akan menimbulkan perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang masuk ke dalam diri kita. Rasa ketidakpastian, rasa gangguan, ketidakstabilan, kebingungan, resiko, kerugian, dan lain sebagainya. Karena apa? Mengubah perilaku itu memang tidak banyak berisiko, dan tidak ada yang memang dapat menjamin hasilnya. Namun dengan hal-hal negatif yang menghalangi perubahan kita, itu dapat melumpuhkan kita dan membuat kita menjadi berhenti dalam melakukan pergerakan atau melangkah untuk kedepannya lebih maju. Jadi jika kita memang benar-benar sungguh-sungguh ingin motivasi untuk membuat perubahan, kita harus lebih memperhatikan manfaat perubahan itu sendiri, dan kita itu manfaat mengubah cara diri kita yang memang berkomunikasi dan berperilaku antara lain, atau berkomunikasi antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki hubungan sosial. Yang kedua, kita meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri. Yang ketiga adalah memberi kita pengaruh dan kendali yang memang lebih besar. Keempat, nuansa keberhasilan. Dan kelima adalah kesempatan baru. Bagaimana kita tergesa-gesa ketika untuk melakukan cara kita dalam berkomunikasi dengan orang lain bukanlah cara yang memang terbaik untuk menjamin kelangsungan perubahan itu tersebut. Persiapkan memang amatlah penting ketika memang dilakukan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat 7 tahap yang memang
7 tahap dalam mengubah sikap seseorang. Proses ini sama aja bagi setiap perubahan, entah berhenti merokok, mulai berolahraga, atau bersikap tegas seperti itu. Jadi itulah yang memang harus dilakukan perubahan-perubahan. Nah, 7 tahapan perubahan itu, yang pertama adalah tahapan prakesadaran. Bagaimana kita menyadari bahwa kita perlu dan sanggup membuat perubahan. Barangkali kita memang yang terganggu dengan perilaku diri kita. Tahap identifikasi dan perenungan itu sendiri, ini memang mencakup timbulnya kesadaran akan perlunya membuat perubahan itu sendiri. Keputusan untuk berubah mungkin merupakan reaksi emosional yang memang hasil pemikiran dari diri kita secara rasional dan mendalam, seperti itu. Orang lain mungkin masih memiliki dengan sikap kita yang memang mungkin menginginkan sesuatu yang berbeda daripada biasanya. Yang kedua adalah tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini kita dapat berlangsung cukup lama dan mencakup sejumlah langkah. Yang pertama adalah mencari pertanda dan bukti bahwa kita harus membuat perubahan. Yang kedua, mempertimbangkan hal-hal yang memang mendukung dan menentang perubahan tersebut. Yang ketiga, bagaimana kita terus mencari ide dan informasi tentang kondisi yang ada yang kita mau tuju. Yang keempat, memutuskan apakah memang sudah tiba waktunya untuk berubah. Yang kelima adalah memahami hal-hal yang perlu kita lakukan. Dan yang terakhir, merumuskan tujuan yang jelas dan positif. Karena apa? Dalam tahap persiapan ini kita sudah berniat untuk membuat perubahan, tetapi kita masih memikirkan dan mencari pertanda dan bukti untuk memastikan bahwa masih ada sesuatu yang perlu kita temukan sebelum kita melakukannya. Berbagai kecenderungan mulai mengaruh keputusan kita untuk berubah atau tidak berubah. Kita mungkin akan akan bersedia menerima fakta yang memang mendukung kesimpulan kita tentang perilaku diri kita, mengabaikan fakta yang mendukung kesimpulan lainnya. Itu teman-teman yang dapat saya share, 7 tahap perubahan yang dapat mudah-mudahan bisa diterapkan buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.